Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham-saham big banks dan juga saham AADI. Lalu kita akan membahas kondisi market terkini, prediksi pemangkasan suku bunga, dan korelasinya terhadap saham. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi dari kalender makroekonomi guys ya, terkait keputusan suku bunga Bank Indonesia ternyata ditahan di angka 6%. Sedangkan pukul 2 dini hari besok tanggal 19 Desember 2024 akan ada keputusan tingkat suku bunga dari The Fed guys ya, yang memang diprediksikan akan dipangkas sebesar 25 BPS dari 4,75% menjadi 4,5%. Nah, kita akan bahas dampaknya guys ya terhadap market saham, terutama untuk IHSG seperti apa. Dan memang hari ini ketika Bank Indonesia ya menahan suku bunga di angka 6%, IHSG masih closing merah ya. Hari ini masih terkoreksi 0,7% di level 7.107, dan kita lihat juga memang masih ada net sell asing, terutama untuk market reguler ya 801 miliar, dan untuk net sell asing di all market itu 474 miliaran. So, apakah dengan ya The Fed pangkas suku bunga besok akan berdampak positif untuk IHSG juga? Karena kalau misalnya kita lihat guys ya, menjelang pemangkasan suku bunga hari ini ternyata saham-saham di US itu sedang mengalami kenaikan. Nah, di sini juga saya sambil memantau ya perkembangan dari saham di Amerika Serikat. Kita lihat di sini ada Nvidia yang hari ini naik 2%. Lalu kita melihat juga ada Bank of America ya yang mulai naik 0,2%. Selain itu ada Google juga yang mulai naik ya, lalu ada Nike, lalu ada AMD juga yang kita lihat rata-rata memang open hijau gitu ya. Jadi mayoritas saham di Amerika Serikat atau saham US itu dibuka dengan kenaikan guys ya. Ada Visa juga ya yang mulai mengalami kenaikan. So, tentu saja pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat ya akan sangat berdampak positif untuk saham US. Tapi, apakah juga akan berdampak positif untuk IHSG? Nah, itu perlu kita cari tahu besok guys ya. Kita akan coba lihat besok. Setelah The Fed pangkas suku bunga 25 BPS, apakah juga akan berdampak positif untuk saham-saham di IHSG. Karena kalau bisa kita perhatikan guys ya, ketika The Fed pangkas suku bunga 25 BPS menjadi 4,5%, maka gapnya akan semakin lebar. Dan yang diharapkan dari ditahannya suku bunga adalah Bank Indonesia itu akan fokus dulu ya terhadap stabilitas rupiah. Nah, jadi dengan adanya gap yang lumayan besar guys ya, dari suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga The Fed, di sini Bank Indonesia berharap akan terjadi inflow kembali masuk ke surat utang negara, obligasi, dan juga saham-saham di Indonesia ya, dan juga menaikkan IHSG tentunya. Nah, hal ini juga menjadi pilihan yang tepat ya, atau keputusan yang tepat. Karena ketika nanti ya Bank Indonesia pangkas suku bunga, maka itu akan menyebabkan outflow malah semakin deras keluar dari Indonesia dan juga keluar dari IHSG. Nah, itulah yang sebenarnya sedang dihindari ya oleh Bank Indonesia. Dan di sini memang tidak banyak pilihan guys ya untuk BI, di mana BI saya rasa sudah menjalankan keputusan yang memang benar-benar cukup krusial, dan pengambilan keputusan ditahannya suku bunga BI adalah keputusan yang tepat. Tapi kita akan coba lihat besok ya, apakah akan berdampak positif untuk IHSG juga atau hanya untuk saham US saja. Oke guys, untuk rupiah kita hari ini masih ada pelemahan ya 0,34% di 16.106 rupiah per 1 USD-nya. Jadi ketika Bank Indonesia menahan suku bunga ya untuk kestabilan rupiah ya, agar kembali terjadi inflow positif untuk surat utang negara, obligasi, dan juga saham Indonesia, maka semoga saja itu bisa benar-benar terjadi. Kita pun melihat bukan hanya Indonesia ya yang menahan suku bunganya, ternyata Thailand juga tahan bunga acuan ya dan menolak untuk melonggarkan kebijakan moneter. Sedangkan di Inggris ya, Bank of England diprediksi juga akan menahan suku bunga. Tapi case-nya agak sedikit berbeda karena di Inggris itu memang inflasi sedang melambung tinggi ya. Kalau di Indonesia kan memang kita sedang mengalami deflasi. Jadi penahanan suku bunga ini adalah untuk kestabilan rupiah dan juga agar terjadi inflow kembali masuk ke Indonesia. Oke guys, jadi kita akan mulai ya guys ya update untuk analisa money flow ya dan juga teknikal untuk saham-saham big banks dan juga saham ADI.
tentunya kita akan melakukan analisa ya terkait saham-saham Big Banks dan AADI ini menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan tentunya ya banyak sekali fitur-fitur yang akan memudahkan ya guys ya dalam kita melakukan analisa sebelum kita berinvestasi. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Stockbit Sekuritas ya sebagai transaksi hariannya di saham, silahkan teman-teman mendaftar terlebih dahulu dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi banyak sekali fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit dan bisa teman-teman gunakan secara free ya atau gratis. Salah satunya adalah indikator yang ada di chartnya Stockbit Sekuritas. Di sini teman-teman bisa mix ya lebih dari 4 atau bahkan lebih dari 5 indikator sekaligus dan itu tidak berbayar ya. Berbeda dengan di TradingView, teman-teman ketika menggunakan lebih dari 2 indikator maka akan menjadi berbayar gitu ya. Sedangkan untuk fasilitas indikator yang ada di Stockbit ya, ada populer, teknikal dan juga fundamental, di sini semuanya bisa teman-teman gunakan. Ini free ya alias gratis dan tidak berbayar tentunya. So, untuk broker summary dari Stockbit juga akan sangat memudahkan teman-teman dalam melihat kecenderungan apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi itu dari average atau rata-ratanya. Nah, di sini sudah ditampilkan guys ya, ada top 1, top 3 dan juga top 5, lalu ada juga average ya, agar memudahkan teman-teman ya, terutama investor pemula untuk bisa melihat ya kecenderungan dari sebuah saham, apakah memang dalam kondisi yang diakumulasi atau tidak. Untuk BBRI ternyata kita lihat ya, hari ini masih close di harga yang sama seperti kemarin ya, di Rp4.150 per saham. Meskipun hari ini BBRI sempat naik ke area high di 4.210-an. Jadi untuk BBRI sempat naik ke 4.200 tapi dia tetap turun dan closing di 4.150. Dan memang masih ada distribusi juga ya, terutama dari BK, AKB, BCP dan juga CC. Dan kita melihat banyak investor retail yang melakukan akumulasi ya. Kemungkinan teman-teman masih bisa untuk melakukan averaging down ya. Ada PD, lalu ada XL, SQ, XC, YP dan juga NI. Ya, jadi untuk buy on weakness dan juga DCA di harga bawah untuk BBRI, apakah itu worth it dan apakah BBRI bisa mengalami kenaikan kembali? Nah, memang sampai saat ini kita belum melihat ya adanya tanda-tanda atau katalis yang positif ya untuk market saham Indonesia dan Indonesia itu sendiri. Namun, ya beberapa data kita lihat memang stabilitas ekonomi di Indonesia ini masih cukup terjaga. Tapi nanti kita akan lihat ya, setelah PPN dinaikkan menjadi 12%, apakah akan ada banyak insentif untuk masyarakat kelas bawah atau kelas menengah. Nah, itu juga bisa saja membuat IHSG rebound kembali ya. Karena kalau misalkan banyak insentif yang diberlakukan oleh pemerintah, tentu saja itu akan memancing ya investor asing akan masuk lagi ke Indonesia ya, supaya masuk lagi dan berinvestasi kembali di Indonesia. Jadi untuk BBRI kita melihat memang sedang sideways ya di zona support ini di Rp4.150 per saham. Ingat guys ya, selama BBRI tidak turun di bawah 4.000, saya rasa BBRI punya chance ya untuk sideways di harga saat ini dan malah bisa rebound kembali ya. Semoga itu terjadi setelah The Fed pangkas suku bunga. Harapan kita cukup besar guys ya terhadap dampak ya dari pemangkasan suku bunga The Fed terhadap saham-saham Big Banks tentunya. Namun ya kita pun masih sabar menunggu ya bagaimana nanti setelah di musim dividen final 2025 itu menjadi salah satu event yang cukup besar ya untuk bisa yang mendorong saham-saham Big Banks kembali naik. Jadi teman-teman yang masih floating loss di saham Big Banks ya terutama di BBRI, teman-teman akan dapat dividen interim. Nah, ini adalah uang tunggu ya yang saya sering katakan ke teman-teman. Ketika kalian nyangkut di saham BBRI, ya kalian averaging down terus di 4.100-an, ya terus teman-teman melakukan multiple entry, maka jumlah lot kalian akan semakin banyak, average akan semakin turun, sehingga ketika pembagian dividen interim ataupun final nanti, itu teman-teman akan mendapatkan dividen yang lebih besar. Dan ketika harga saham naik, ya tanpa teman-teman pantau gitu ya, teman-teman akan berbalik untung dari yang tadinya rugi floating loss gitu ya. Tapi karena teman-teman tidak mudah cut loss ya dan masih teguh pendirian dan kalian averaging down di harga bawah terus-menerus, maka itu adalah salah satu kunci ya untuk teman-teman bisa cuan juga dari capital gain-nya ya. Semoga nanti di musim dividen final di 2025 saham-saham Big Banks bisa kembali bangkit ya. So untuk BBRI saya rasa di harga saat ini masih cukup oke. Tapi selama BBRI tidak turun ya di bawah 4.000, saya rasa BBRI masih akan bagus nih untuk dilakukan averaging down di harga saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer on ya.
Selanjutnya BBNI, kita melihat BBNI masih akan menuju ke 4.300-an. Dan hari ini juga masih ada koreksi 0,8% ya, di Rp4.430 per saham. Seperti yang kemarin saya bilang ke teman-teman, silahkan tunggu di 4.300. Jika ada pantulan atau sideways di level tersebut, maka berarti waktunya kembali DCA. Nah, untuk BBNI, kita melihat memang sudah menyentuh zona oversold ya, alias jenuh jual, tapi tidak menutup kemungkinan BBNI pun akan turun sampai di zona support di 4.300. Nah, untuk zona support terdekat guys ya, di tahun 2024 ini area lower low-nya adalah memang di 4.300-an. Jadi kalau misalkan BBRI masih bisa menjaga harganya di 4.300 dan tidak jebol di supportnya, maka itu menjadi salah satu pertanda ya bahwa kita bisa kembali akumulasi BBNI di 4.300. Tapi kembali lagi ya, lakukan multiple entry saja. Untuk BBNI ada distribusi juga ya guys ya, terutama dari mayoritas investor asing ya. Ada ZPK, ZBK, XA, GR dan juga YP. Dan kita melihat beberapa investor retail lainnya melakukan averaging down ya. Ada NI, SQ, XL, PD, dan MG. Nah, di sini untuk net sell asing di BBNI adalah 58 miliar ya, sedangkan untuk BBRI net sell asing 266 miliaran. Selanjutnya kita ke Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 2,10% ya, di Rp5.825 per saham. Jadi untuk Bank Mandiri pun ya ada potensi untuk turun sampai di 5.655, itu adalah area lower low di sell in Mei kemarin. Jadi cukup wajar ya kita menargetkan bahwa saham-saham Big Bank masih ada potensi koreksi nih. Karena sebentar lagi akan ada libur Natal dan Tahun Baru ya. Jadi untuk Bank Mandiri ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari AK, CC, dan juga RX. Namun kita melihat BK, KZ, YU, dan juga YP terpantau akumulasi bersama dengan beberapa investor retail lainnya. So untuk net sell asing di Bank Mandiri adalah 141,3 miliar untuk hari ini. Selanjutnya adalah BBCA ya. Bank BCA hari ini sebenarnya berada di zona support terdekat, yaitu di 9.800 dan memang ada koreksi nih 1%. Jadi untuk BBCA ada big distribution juga ya, terutama dari KZ, lalu ada ZP, RX, AK, dan juga AG. Namun BK terpantau akumulasi ya, dan beberapa investor retail lainnya seperti YP, SQX, LPD, dan juga XC. Nah, kalau misalkan retailnya masih masuk seperti ini ya, berbondong-bondong masuk, kita melihat bahwa masih ada potensi BBCA bisa turun ya guys ya. Dari 9.800 ya, support terdekatnya adalah di 9.500-an. Itu pun ya jika tidak ada sentimen atau katalis positif dari pemangkasan suku bunga The Fed ya. Karena yang kita lihat ya per hari ini yang mulai naik adalah saham-saham di US ya, seperti Nvidia, Bank of America, Google, Microsoft, AMD, dan lain-lain. Saya sedang melihat juga guys ya di layar sebelah saya, ternyata memang saham US sedang naik dan terdampak sangat positif oleh potensi pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada besok ya, dini hari tanggal 19 Desember. Tapi kita tidak boleh terlalu pesimis ya guys ya terkait dengan ekonomi Indonesia, terkait dengan IHSG. Ya kita berdoa yang terbaik ya untuk saham-saham dan juga ekonomi di Indonesia. Semoga kita pun bisa cuan lagi nih, terutama dari investasi yang sedang kita lakukan. Oke yes, jadi untuk saham BBCA memang kita lihat ya ada net sell asing sebesar 343,6 miliar ya. Ini cukup besar, dan kalau misalnya kita lihat memang BBCA menjadi saham yang paling banyak dijual asing ya. Selanjutnya ada BBRI, ya BBNI, dan juga Bank Mandiri. Dan mayoritas memang investor asing jualan di saham Big Banks. Nah, lalu kita bahas juga saham AADI guys ya. Jadi untuk AADI ini kan kemarin ya sempat kita bahas juga, sudah mulai banyak investor retail yang cut loss ya, tapi mungkin belum semua. Dan kita lihat hari ini ada koreksi lanjutan nih ya, sekitar 3% di Rp8.650 per saham ya. Memang kalau misal kita lihat ya beberapa fenomena yang ada di IHSG, ketika investor retail berbondong-bondong masuk ya dengan anggapan bahwa saham itu adalah saham yang bagus, prospek kedepannya oke, ya ada potensi terjadi seperti ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Antisipasinya seperti apa? Antisipasinya adalah wait and see. Kenapa sih Kak lebih doyan wait and see di saat market sedang turun? Oh ya jelas ya guys ya. Dimana ketika IHSG turun akan banyak sekali ya saham-saham yang juga terkoreksi. Nah, di sanalah sebenarnya peluang emasnya. Ketika banyak teman-teman yang nyangkut di harga atas, kita ya beli di harga bawah, maka itulah privilege-nya, itulah keuntungannya. Ya, tapi tetap harus diperhatikan.
Apakah memang ada tanda-tanda bullish reversal? Apakah benar ada tanda-tanda kenaikan lagi dari IHSG dan ada katalis positifnya? Itu juga harus kita perhatikan ya. Tapi kalau saya sih sampai akhir tahun ya 2024 ini, saya masih melihat bahwa IHSG masih akan cukup tertekan. Tapi let's see di awal tahun 2025 mendekati pembagian dividen ya, musim pembagian dividen. Biasanya akan banyak sekali katalis yang positif, tapi di bulan Januari, Februari itu biasanya akan rilis ya, laporan keuangan kuartal 4. Nah, ini juga yang perlu kita pertimbangkan, guys. Kira-kira saham apa nih yang secara kinerja, masih bagus dan masih layak untuk di-hold, seperti itu ya. Kalau misalkan saham kita masih rutin bagi dividen dan juga ya, masih apa ya, masih masih oke lah ya, tidak ada masalah di perusahaannya dan kinerjanya juga masih bagus dan masih ada potensi bagi dividen, tidak ada salahnya kita hold averaging down meskipun sedang floating loss. Nah, jadi untuk AADI kita cek hari ini memang cukup netral, tapi top 5 ada distribusi ya, yaitu dari YU, BK, YP, PD, dan juga NI. Sedangkan kita cek hari ini masih ada net sell asing 13,13 miliar ya, 13,1 miliar lah untuk net sell asing di saham AADI. Jadi tetap kita akan tunggu di zona support terdekat di 8.000 ya untuk saham AADI-nya. Semoga tidak jebol level 8.000 dan ketika mulai sideways mungkin kita akan coba melakukan DCA kembali atau multiple entry kembali gitu guys ya. Tapi kalau misalnya kita cek hari ini Adro ya malah mengalami kenaikan. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.